Dalam spesialis mata MKes yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan referensi saya dengan judul katarak. Untuk pendahuluannya, katarak berasal dari bahasa Yunani katarakis, Inggris katarak, dan Latin katarakta yang berarti air terjun. Dalam bahasa Indonesia disebut bular, di mana penglihatan seperti akibat lensa yang turun. Katarak umumnya merupakan penyakit pada usia lanjut, akan tetapi dapat juga akibat kelainan kongenital atau penyakit mata lokal yang sebenarnya. Untuk jalan ceritanya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa lensa itu adalah struktur kristal konteks yang transparan yang berada di antara iris dan vitreum, dan diameternya itu kira-kira 9 sampai 10 mm, dan ketebalannya itu dia bervariasi tergantung. Untuk struktur dari lensa sendiri yang di bagian depan ini ada anterior, kemudian di bagian belakang ini dia posterior. Kemudian untuk bagian-bagian dari lensa yang ini dia ada kapsulnya, kemudian ada korteks, dan di tengah ini ada nukleus. Kemudian untuk fungsi dari lensa yang pertama menjaga kejelasan dan transparansi, yang kedua untuk memberikan daya bias ke mata, yang ketiga untuk menyediakan akomodasi untuk penglihatan dekat dan untuk penyerapan sinyal misi yang berlebihan. Di lensa, jadi lensa itu membutuhkan suplai energi ATP secara terus-menerus untuk transport aktif ion dan asam amino, untuk pemeliharaan hidrasi lensa dan untuk dosis GSH. Selain itu sebagai sumber suplai nutrisi, dapat sebagai jalur metabolisme glukosa dan sebagai mekanisme antioksidan lensa. Dari definisi, jadi katarak adalah kekeruhan lensa mata. Istilah katarak mengacu pada perkembangan. Secara klinis, istilah katarak mengacu pada kekeruhan dengan tingkat keparahan yang cukup untuk mengganggu penglihatan. Untuk epidemiologinya, di sini ada distribusi penyebab gangguan penglihatan dan kebutaan estimasi global tahun 2015. Jadi, penyebab gangguan penglihatan 48,9% itu disebabkan oleh adanya gangguan refraksi, kemudian 25,8% itu karena adanya katarak. Kemudian yang lainnya itu ada glaukoma. Kemudian untuk yang penyebab dari kebutaan, jadi 34,4% itu disebabkan karena adanya katarak. Kemudian 20%-nya itu disebabkan karena adanya gangguan refraksi. Kemudian menurut glaukoma lainnya. Kemudian di sini ada distribusi kebutaan pada penduduk dengan usia atau lebih sampai lain 2016. Lihat oleh yang itu katarak tidak dulu. Jadi kita lihat kemudian di operasi, kemudian ada juga gangguan kaki, kemudian yang lebih India penyakit treatment osteoarthritis posterior lainnya yang ini adalah glaukoma. Untuk etnologinya, jadi kata seperti dulu untuk komunitas sendiri itu yang pertama menjadi diperkirakan kan adanya mutasi genetik. Yang kedua ada penyakit karena oksigenasi yang kurang karena peradannya pada kasus presentasia. Kemudian adanya untuk yang penyuapan bilang yang presentasia. Kemudian itu juga karena adanya gangguan metabolisme jalan seperti jarak satunya atau defisiensi jarak nafas. Kemudian itu juga karena adanya kelainan kromosom seperti pada sindrom Down. Kemudian yang terakhir karena idiopati. Kemudian untuk katarak senior itu juga terjadi karena adanya degenerasi keracunan yang sudah terbentuk.
bertambahnya usia seperti umur, jadi dia akan terjadi penurunan fungsi dari mekanisme pompa transfer di lensa, ini akan menyebabkan rasi dari natrium kalium itu dia menjadi tidak seimbang dan akan terjadi hidrasi dari serat lensa yang menyebabkan terjadinya denaturasi dari protein di lensa. Karena faktor umur ini juga tadi dia akan terjadi penurunan protein di lensa. Nanti dua ini akan menyebabkan terjadinya denaturasi seperti di lensa sehingga akan terbentuk opacifikasi vertikal di lensa. Kemudian berdasarkan etiologinya, jadi seperti tadi dibagi dua, yang komunitas yang didapat. Untuk yang didapat ini seperti ada katarak ini karena faktor usia, umur, kemudian ada katarak kromatis, yang diinduksi oleh kortikosteroid sama katarak yang diinduksi oleh miosis. Kemudian ada juga katarak yang berhubungan dengan penyakit kulit seperti katarak dermatogenik, kemudian katarak yang berhubungan dengan penyakit tulang, dan terakhir katarak yang berhubungan dengan sindrom seperti sindrom Down. Kemudian untuk dari klasifikasi morfologi ada katarak kapsuler, anterior atau posterior, kapsular, anterior atau posterior, katarak vertikal, nuklear atau yang katarak polar, baik anterior ataupun posterior. Kemudian jadi di sini ada klasifikasinya. Jadi kalau dia dari sini disebut katarak nuklear, kemudian yang ini lamelar, kemudian kalau terjadi di sini disebut katarak koronari, kemudian kalau terjadi di sini posterior. Kemudian ada juga klasifikasi katarak berdasarkan yang terkait sistem dari OCS 3, kita perbandingan fotografi yang distandarisasi untuk menilai kondisi katarak. Jadi yang dinilai itu nuklear colornya, kemudian vertikal sama posterior kapsularnya. Kemudian yang pertama untuk katarak kongenital, Oh no! Jadi untuk yang pertama dia ada katarak yang imatur. Katarak ini dari titik dia 69 sampai 79 atau jari. Kemudian warna dari dia awal tinggi, kemudian indikatornya itu dia terlihat atau positif. Kemudian pemeriksaan dari oktoskop dengan delapan sipil itu didapatkan daerah yang gelap yang berlawanan dengan cahaya merah, yang berlawanan dengan sumber glow. Kemudian untuk pemeriksaan sebelumnya itu didapatkan area normal disertai dengan daerah yang katarak. Kemudian untuk katarak yang matur, untuk jenisnya itu dia dari hemosman dari lambung tangan sampai dengan perception of light, sampai dengan persepsi cahaya. Pada bagian dia very white, kemudian dia berwarna coklat. Di dalamnya dia terlihat atau negatif. Kemudian pemeriksaan dari oktoskopnya itu tidak didapatkan adanya
warna non-radio, tidak ada warna merah itu yang non-radio, tetapi dia dapatkan bahwa itu diikuti karena kata yang konflik. Kemudian pemeriksaan disiplinnya didapatkan konflik sekarang. Kemudian itu ada sasaran yang termasuk, jadi sasaran termasuk posisinya itu dia hanya prescription oke, jadi hanya dalam bentuk cahaya. Kemudian yang mengalihkan dia putih itu untuk pada dari sebelumnya dan negatif tidak terlihat. Kemudian daya ekonominya juga sama tidak terlihat cahaya merah hijau. Kemudian putihnya itu berwarna itu. Untuk pemeriksaan disiplinnya seperti tadi warnanya putih biru, matanya putih biru, kemudian kulitnya itu berwarna coklat. Untuk diagnosisnya dari pasien itu memiliki datang dengan gejala yang sama adanya penurunan atau penurunan kesehatan bertahap atau tanpa sakit, unilateral atau bilateral tergantung pada masa yang terpengaruh. Kemudian juga ada diplopia atau poliopia, berdasarkan epidemiologi, tetapi tidak tersedia di molekuler. Kemudian ada hal lain seperti melihat gejala bahaya lain. Kemudian diikuti terhadap silau pertama lalu diambil dan tidak hari. Kemudian dapat juga berkelanjutan berbasis menjadi mata dan akhirnya gangguan dalam pengeluaran seperti mengenai mendengar atau hanya mengingat. Kemudian beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk melihat standar dari kesehatan itu dari pemeriksaan virus. Jadi virus ini tergantung dari lokasi dan lokasi dari sekarang. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan imunohistochemik. Ini menambahkan data dari data dan mengkategori dan variasi dalam beberapa yang berbeda. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan iris shadow. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan kalau gejala jadi ada kata-kata dia itu menunjukkan bayangan hitam yang berlawanan dengan cahaya merah pada daerah kepala. Yang terakhir dapat dilakukan pemeriksaan disiplen. Ini untuk menunjukkan morfologi lengkap dari keseluruhan tempat, ukuran, bentuk, warna dan kolorasi yang berbeda. Untuk perawatnya, jadi ada beberapa keperluan pada tingkat kegolaman yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk medisnya itu tidak ada perawatan medis yang ekstensif. Jadi yang ekstensif itu dapat dilakukan kemudahan. Jadi kemudahan kita terjebak menggunakan lebih buruk dari kamar berlompat atau adanya yang terjadi. Metode yang digunakan untuk kemudahan itu ada bisa seperti kata ekstravaskular, intravaskular, faktor imunisasi dan faktor vaksinasi. Kemudian untuk diagnosisnya, jadi setelah pasien dioperasi dilakukan pembedahan, biasanya penglihatannya itu meningkat membaik. Tetapi prognosisnya juga itu dipengaruhi dari teman-teman penglihatan, jadi katanya waktu intervensi, itu pasien, keterlibatan mata apakah unilateral, dan akhirnya penyakit di lain. Untuk komplikasinya, untuk mental, komplikasi berhubungan dengan penyakit itu bisa terjadi kornea, operasi kornea, dan kelupaan. Kalau yang terkait dari operasi itu terjadi UVC, pengembangan kapsul posterior, dan retina. Kemudian untuk kata yang didapat, komplikasi terkait penyakit itu bisa terjadi glaukoma okultis, dan kelupaan, dan selama operasi itu bisa terjadi untuk kapsul posterior. Kemudian pasca operasi itu bisa terjadi prolapse dari iris, kemudian keterlambatan pembentukan bilik anterior, infeksi seperti endophthalmitis dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, katarak adalah kekurangan lensa mata. Katarak dapat terjadi dari karena pembentukan serat lensa buram antara pengensel atau karena transfusi degeneratif. Pasien yang datang dalam penyelenggaraan penglihatan, diplopia atau poliopia, tanpa halus lain seperti melihat pelangi, kemudian sedikit terhadap cahaya, kemudian gangguan dalam penglihatan warna dan lain itu seperti menggunakan atau menurun. Dengan mengembangkan tergantung dari beberapa programan yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pembedahan dilakukan dengan perkembangan kesehatan lebih buruk dari 6 sampai 24 atau ada indikasi medis di mana terdapat dampak buruk pada kesehatan mata. Terima kasih. Sekian untuk para peserta saya kembalikan ke moderator. Terima kasih
Pada teman-teman, mungkin ada kan silakan. Pertanyaannya jadi untuk jawab. Jadi yang kami itu kalau pada kata komunikal itu sebetulnya dilakukan operasi itu jadi bisa dilakukan operasi dia lebih baik karena yang untuk dibaca untuk menghindari dilakukan operasi lebih cepat dari dilakukan operasi pada kata komunikal untuk mencegah terjadinya anemia. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Sampai saya membaca. Baik, terima kasih. Jadi mungkin ada yang tidak tambahkan atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ini sebenarnya kapan untuk pasien dengan katarak ini disarankan untuk dilakukan operasi atau karena apa indikasi dilakukannya operasi pada katarak ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah saya jawab. Jadi misalnya pasien merasa untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu mulai sulit apapun yang itu tidak terganggu juga kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada seperti biasa dikatakan bisa dilakukan misalnya ada indikasi medis itu begini seperti misalnya terjadi kayak glaukoma. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Saya memberikan ke masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Tadi mungkin ada yang ditambahkan atau misalnya teman-teman yang ingin bertanya. Nah, masih ada yang tanya? Suara saya putus-putus nggak? Enggak ya? Ya udah, coba kembali minta ditayangkan lagi paparannya Pratiwi, bahwa ditayangkan lagi Pratiwi ya, bahwa untuk mendiagnosis suatu katarak kan tadi harus perhatikan visusnya. Coba Pratiwi tayangkan lagi. Kemudian setelah visus iris shadow. Cara meriksa iris shadow semua sudah tahu belum? Ya, yang tabel tadi untuk membedakan matur di permatur mana tadi? Halaman 16. Iya dok. Ah, ini. Iya dok. Oh ya,
visus pertama ya, untuk membedakan imatur, matur. Kemudian warna ini sulit ya, harus punya pengalaman. Kemudian irisedo, sudah bisa merisa irisedo nggak? Sudah diajari secara teori nggak? Coba Pratiwi jelaskan lagi biar teman-temannya juga tahu cara merisa irisedo. Persiapan alatnya apa, pasenya seperti apa yang nampak. Coba jelaskan dulu. Iya dok, tapi dok, jadi yang saya ketahui itu dok, kalau pemeriksaan irisedo itu untuk membedakan apakah kataraknya imatur atau matur. Jadi yang digunakan itu kita menggunakan sensor. Jadi nanti kita sensor mata dari pasien itu dari samping dengan sudut 45 derajat. Kemudian nanti kita lihat bayangan dari irisnya. Jadi kalau misalnya masih terbentuk bayangan dari iris, itu dikatakan tes irisedonya positif. Kalau dia positif itu berarti kataraknya imatur. Kemudian kalau misalnya dilakukan pemeriksaan irisedo setelah disenteri tetapi tidak terbentuk bayangan dari iris, itu dinamakan pemeriksaan irisedonya dia negatif. Itu dia biasanya pada katarak yang matur karena tidak terbentuknya bayangan iris karena misalnya sudah putih semuanya dok. Itu yang diketahui dok. Ya, pinter ya, sudah betul. Tapi perlu praktek nanti dibuktikan di lapangan. Ya, kalau sudah di rumah sakit nanti coba kalau ada pasien. Pupilnya, pupil kondisi miosis atau kondisi midriasis? Pupilnya normal atau sebelumnya ditetesi dengan midriatil sikloplegi atau enggak? Dok, kalau yang saya ketahui dok, kalau untuk yang pemeriksaan irisedo itu tidak diberikan midriatil dok. Kapan dilakukan midriatil? Tetes sikloplegi. Iya dok, yang kita tahu itu dok diberikan midriatil kalau misalnya mau dilakukan pemeriksaan direct ophthalmoscope dok. Ya. Diberikan midriatil dok. Ya, pokoknya untuk mendiagnosa katarak itu wajib dilebarkan pupilnya. Jangan lupa ya, jangan sekali-sekali mendiagnosa katarak pupilnya belum dilebarkan, apalagi kalian melihatnya pakai senter. Slit lamp kan enggak kompetensi 4 ya, di puskesmas juga enggak ada slit lamp ya, dilebarkan. Intinya itu pesan saya ya. Kemudian untuk membedakan lagi kalian harus pakai funduskopi. Fundus refleks aja sudah cukup ya. Nanti belajar teknik funduskopi pakai alat oftalmoskop direct sudah pernah diajari apa cuma teori aja? Yang pernah diajarkan? Ya udah, nanti berarti pesan saya nanti kalau udah di rumah sakit, pertama adalah belajar visus ya, kemudian irisedo sama fundus refleks. Itu aja bekal untuk jadi dokter ya, untuk mendiagnosa katarak ya. Itu aja kuncinya. Kemudian penata rasaan, saya masih penasaran dan ragu literatur mana indikasi operasi pembedahan penglihatan lebih buruk dari 6/24. Yang kamu pakai dasar literatur ini apa? Saya ingin tahu aja. Sebenarnya banyak literaturnya, ada yang 6/18, ada yang semua bisa dioperasi. Saya cuma pengen tahu aja, kamu ngambil literatur yang nomor keberapa itu? 6/24 untuk pembedahan indikasinya itu. Coba Pratiwi bisa. Tapi dok, saya lihat di referat. Ya dok, tapi dok, saya lihat di referat dulu dok. Ya, lupa. Jadi kalau di PNPK nasional dokter mata itu 6/18, lebih buruk dari 6/18.
panduan praktek klinis katarak nasional, itu sudah ada penetapannya. Kalau nomor 24 ada literaturnya ya nggak apa-apa ya. Tetapi dengan visus koreksi 6/6 saja sudah banyak dilakukan ya, ekstraksi katarak dengan kornea masih jernih. Tapi tentunya ada indikasi, bisa karena indikasinya karena dia miop tinggi, ataukah ada glaukoma sekunder. Itu ada literatur yang menyatakan bisa dilakukan ekstraksi katarak ya. Jadi berarti ketemu nggak nomor 24 dari mana? Iya dok, saya ambil dari referensi buku dok di NCBI dok. Tahun? Boleh saya dulu kembali dok. Hah? Ya udahlah. Pokoknya gitu ya, untuk pelajaran aja bahwa apa yang disampaikan di referat itu ada pendukungnya. Saya nggak menyalahkan Pratiwi, paling nggak tahu dasarnya ngasih angka terapi visusnya ini ada semua yang ditulis di referat itu harus ada sumber pustakanya ya. Kemudian masalah apa tadi? Kapan dilakukan pembedahan ya? Nah, seperti yang disampaikan tadi ada indikasinya banyak ya. Yang penting kalian harus menggali lagi pekerjaan dan pendidikannya ya, antara pekerjaan seorang buruh tani sama seorang pejabat tinggi. Katarak yang misalnya cuma sedikit aja, visusnya 6/7,5, itu kan akan mengganggu misalnya seorang hakim ya, seorang menteri. Itu kan kalau itu aja udah terganggu, udah segera harus karena mengganggu pekerjaannya ya harus segera dioperasi ya, meskipun visusnya belum 6/18, visusnya belum 6/24 ya tentuannya. Kalau dia udah terganggu pekerjaan sehari-hari ya, dokternya, operatornya berani operasi, dan alat-alat yang bahannya operasinya ada dilaksanakan operasi ya. Tapi misalnya ada buruh tani, dia masih bisa nanam padi, ngambil buah, visusnya sudah 6/30 misalnya. Kalau dia masih bisa kerja ya nggak butuh cepat-cepat operasi. Itu istilahnya, indikasi operasinya tergantung dari pasiennya, tergantung dari operatornya, tergantung dari alat dan bahannya ya. Demikian juga dengan katarak kongenital ya, tadi ditanyakan, sudah betul jawabannya ya. Jawabannya pembicara tadi segera mungkin untuk mencegah amblyopia. Tapi di mana dokter spesialis yang berani ya? Nggak semua kabupaten tuh berani operasi, karena sekarang sudah ada aturan panduan ini harusnya mengerjakan adalah dokter subspesialis pediatri oftalmologi ya. Jadi mungkin bawa ke tempat rujukan di provinsi yang ada dokter subspesialis mata anak ya. Kalau dokter mata biasa model kayak saya ini kalau bisa dirujuk harus dirujuk ya, nggak bisa ditangani. Kalau beberapa tahun yang lalu saya bisa melakukan operasi bayi kongenital ya, karena saya masih general oftalmologi. Sekarang sudah ada aturan-aturannya lebih mengikat dengan sertifikasi ya, nggak boleh lagi ya. Itu ada lagi pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, kelewat? Kalau sudah nggak ada, dilanjutkan berikutnya.